Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Tampaknya sampai hari ini virus corona ini masih berhasil menyibukkan dunia. Dan kita semua sepakat bahwa selalu ada hikmah di balik setiap bencana. Sudah banyak hikmah-hikmah yang dipaparkan oleh senior kita, para ulama, para ustadz, hingga ilmuwan. Mereka memaparkan hikmah di balik bencana virus corona dengan sudut pandang mereka masing-masing. Dan pada video kali ini, saya ingin mengajak antum semua, saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat fenomena corona dari sudut pandang yang berbeda. Seperti judul dari video ini, Corona antara Palestina, Israel, dan dunia. Lantas, sudut pandang yang mana? Apa? Biar lebih seru, saya ingin memberikan antum semua sebuah clue, sebuah petunjuk. Teman-teman, sejauh yang saya ketahui sampai detik ini, tidak kurang dari 90 lebih negara-negara di dunia yang berhasil dibobol keamanannya oleh virus corona. Dan lebih dari 100.000 warga dunia konon sudah positif terjangkit corona. Dan antaranya Indonesia tentu. Akibatnya negara-negara ini mulai kocar-kacir, mulai panik. Bahkan organisasi kesehatan internasional milik PBB, WHO, sudah menyatakan siaga 1 terhadap virus corona ini. Beberapa negara mulai kalang kabut. Warganya kocar-kacir, berbondong-bondong berusaha menimbun logistik sebanyak-banyaknya. Takut kehabisan stok di rumahnya. Di sebagian negara bahkan ada orang-orang jahat yang memanfaatkan momen ini dengan menimbun masker lalu menaikkan harganya. Ada juga negara yang bahkan menunda pertandingan-pertandingan sepak bola. Bahkan di Arab Saudi, umroh ditiadakan. Yang saya dengar sampai 1 tahun ke depan. Dan yang paling mengejutkan, tidak sedikit negara-negara yang mulai mengkarantina warganya. Bandara-bandara ditutup, pelabuhan tidak difungsikan, perbatasan border ditutup, warganya dilarang keluar negeri dan tidak boleh ada warga asing yang masuk ke negara mereka. Dengan kata lain teman-teman, sebetulnya negara-negara ini sedang memulai proses memblokade negara mereka sendiri. Nah. Apa yang terbesit di benak Anda, di benak kita ketika kita mendengar istilah blokade? Hayo, this is the clue. Terlepas apakah virus corona ini adalah konspirasi negara A atau negara B, akal-akalan negara C atau negara D. Yang pasti sebuah konspirasi yang diciptakan oleh makhluk bernama manusia tidak akan pernah bisa terjadi dan tercapai tanpa restu dari Allah Ta'ala, Rabb alam semesta. Iya kan? Oke, kita kembali ke istilah blokade di atas. Teman-teman, sebetulnya apa yang saat ini sedang dirasakan oleh negara-negara di dunia dan warganya yang takut kehabisan logistik, yang merasa tidak bebas bergerak, tidak boleh travel ke sana sini, senantiasa dihantui oleh teror dan kematian, merasa terasingkan dari dunia luar, situasi-situasi ini sebetulnya sudah menjadi rutinitas bagi kita di Palestina. Terutama di jalur Gaza, wilayah yang sudah diblokade, sudah dikarantina sejak 14 tahun lamanya. Jalur Gaza diblokade oleh Israel dan sekutunya, dikurung oleh bangsa penjajah, dikarantina oleh kaum kufar la'natullahi alaihim. Dan hari ini Allah telah memperlihatkan kepada kita semua bahwa mereka, kaum penjajah itu, bolehlah berkonspirasi, bisa berkonspirasi, bisa bertipu daya, bisa melakukan makar. Namun ingat, tidak ada yang mampu berkonspirasi, bermakar, bertipu daya lebih hebat
lebih canggih, lebih profesional dibandingkan Allah Ta'ala. Allah adalah zat yang paling profesional dalam menyusun sebuah konspirasi dan tipu daya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu berkonspirasi, bertipu daya, bermakar terhadap kamu, berusaha menangkapmu, memenjarakanmu, memblokademu, membunuhmu, lalu mengusirmu. Mereka semua bisa bertipu daya. Mereka semua boleh berkonspirasi. Mereka semua mungkin mampu melakukan makar. Namun ingat, Allah adalah sebaik-baik perancang konspirasi. Allah adalah sebaik-baik perancang tipu daya. Dan Allah adalah sebaik-baik perancang makar. Dan inilah hikmahnya. Tampaknya Allah Ta'ala ingin menegur dunia yang mayoritas bisu dan diam melihat penjajahan di Palestina. Yang mayoritas acuh terhadap blokade di jalur Gaza. Sehingga Allah ingin agar warga di dunia ini merasakan sedikit aja situasi hidup dalam karantina, dalam blokade. Allahu alam. Dan fakta menariknya teman-teman, hari ini negara yang paling beresiko terkena virus corona setelah Cina dan negara-negara tetangganya adalah negara hoax, Israel. Bukan rahasia lagi bahwa mayoritas pemukim ilegal Yahudi yang sekarang sedang tinggal di Palestina ini berasal dari berbagai negara di belahan dunia. Terutama beberapa tahun terakhir, otoritas Zionis Israel ini seenaknya comot sana, comot sini, tarik sana, tarik sini. Orang-orang dari berbagai belahan dunia yang mereka klaim sebagai bangsa Yahudi. Kadang comot dari Eropa, kadang comot dari Afrika, kadang comot dari Amerika Latin. Yang kasihan ada sekelompok minoritas di Indonesia yang ngaku-ngaku keturunan bangsa Yahudi. Kemana-mana bawa bendera biru putih berlambang bintang Daud, benderanya negara hoax. Dan di medsos koar-koar mau menjadikan wilayah mereka menjadi Israel kedua katanya. Tapi ngenes banget, nyesek banget. Karena mereka ternyata tidak diakui oleh Netanyahu dan teman-temannya. Bahkan otoritas Israel pun kayaknya enggan tuh comot mereka dari Indonesia untuk dibawa ke Palestina. Udah capek-capek charter cari perhatian sana sini. Ternyata dikacangin. Sakitnya tuh di sini. Oke, kembali ke topik. Intinya aksi comot sana sini ala Israel ini berujung kepada sebuah bencana. Sekarang mereka dipaksa harus menutup pintu-pintu perbatasan yang menghubungkan mereka dengan dunia luar. Hari ini contohnya saya baca di berita bahwa otoritas Israel ini mulai menutup border perbatasan antara wilayah mereka dengan wilayah Lebanon dan Suriah. Dan tadi sore hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, Kementerian Kesehatan negara hoax Israel baru saja mengumumkan bertambahnya pemukim ilegal Yahudi yang positif terjangkit corona menjadi 21 ekor. Lantas bagaimana dengan Palestina? Sejauh ini tercatat ada 7 warga Palestina yang positif terjangkit virus corona dan ke-7 warga tersebut berada dalam karantina di Bethlehem, di tepi barat sana. Sementara di jalur Gaza, di tempat saya berada hari ini, alhamdulillah masih 0%. Alhamdulillah. Dan semoga tetap bertahan dan Allah jaga. Itu hikmah dibalik ke virus corona. Sekarang giliran negara-negara dunia yang repot bagaimana mengantisipasi kedatangan virus corona. Hari ini Gaza mulai sedikit nyaman dalam menghadapi corona. Kenapa? Karena Gaza sudah diblokade sejak awal. Jadi tidak ada yang masuk ke Gaza dan tidak ada yang keluar dari Gaza. Dan buntut dari penemuan 7 kasus corona di Bethlehem, Palestina,
Tadi pagi Presiden Palestina Mahmud Abbas memberlakukan kondisi emergensi atau situasi genting di Palestina dengan meliburkan seluruh instansi pemerintahan termasuk pendidikan. Artinya kampus-kampus libur, sekolah-sekolah libur seluruh Palestina terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai 30 hari ke depan. Oke, teman-teman, sekian dulu informasi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum sempat mencet tombol subscribe dan lonceng, masih ada waktu, silahkan. Bagi kalian yang mau share juga silahkan. Itu artinya antum semua mendukung agar channel ini lebih berkembang dan lebih maju. Demikian dari saya, Muhammad Hussein, Jalur Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.